kesimpulan untuk judul hari ini adalah APBA untuk siapa? Jawabannya untuk ego pejabat. Karena memang APBA 2020 dibahas dalam 2 tahapan, tetapi dalam 4 hari. Tanggal 27, 28 sampai pengesahan 30, itu yang dibahas adalah dari mulai APBAS sampai APBA dalam 4 hari itu. Dan itu nggak ada dalam sejarah. Kemudian evaluasi Mendagri, habis itu nggak tahu kabar seperti apa. Harusnya evaluasi Mendagri itu menjadi koreksi terhadap APBA, baru ditutup dengan pengesahan berdasarkan hasil evaluasi. Dalam rapat badan anggaran terakhir, perdebatan kami dengan tim TAPA, Pak Takwa selaku Pak Sekda mengatakan bahwa untuk 2020 yang akan kita targetkan adalah prestasi percepatan. Sedangkan isinya, bahasa yang beliau istilahkan seperti istilahnya buah mangga. Jadi wajar dalam keranjang itu ada buah mangga yang dikaplepe bahasanya. Yang penting keranjangnya penuh dengan mangga. Jadi penerimaan kita bukan informasi di pusat, tapi di mana kita bisa akses dokumen-dokumen perencanaan sehingga meningkatkan kualitas perencanaan negara? Tidak ada. Maka sendiri itu sudah beberapa kali bersengketa ke Komisi Informasi Aceh hanya untuk meminta rancangan uang PPA. Bagaimana masyarakat atau masyarakat sipil bisa memberi masukan sementara mereka tidak mendapatkan dokumen rancangan itu? Aceh, pemerintah Aceh itu hampir rata-rata tiap tahun mengalokasikan 19-20 miliar untuk bayar internet, website yang besar, tapi fasilitasnya nggak digunakan untuk penyampaian informasi ke masyarakat. Kalau sibuk di Twitter, bantah-bantah. Nah, itu secara umum kita lihat apa persoalan Aceh hari ini. Persoalan Aceh hari ini secara umum, kemiskinan kita tertinggi di Sumatera, masih di angka 15% sekian. Dengan jumlah APBD juga kita yang paling tinggi di Sumatera. Yang kedua, pengangguran juga masih demikian. Kita sekitar 5, sekian persen. Soal IPM, IPM kita juga sangat rendah, baik di sektor pendidikan maupun di sektor kesehatan. Sangat rendah dibanding dengan rata-rata nasional dan rata-rata provinsi di seluruh Indonesia. Terus kita lihat struktur APBA kita sekitar 17, sekian 2 T di 2020. Dari 17,2 T anggaran kita, posisi PAA itu sangat rendah sekali. Kontribusinya hanya sekitar 16% sekian. Yang lainnya adalah transfer pusat. Kita sangat tergantung sekali dengan transfer pusat. Paling dominan itu adalah dana otonomi khusus di luar DAU DAK dan dana bagi hasil migas. Kalau kita lihat lebih dalam, PAH kita juga kontribusinya hanya dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Tidak ada yang lain-lain, sangat kecil sekali distribusi yang lain atau dari berbagai sektor pembangunan yang diintervensi oleh pemerintah Aceh yang semestinya bisa menjadi stimulus untuk mendorong pendapatan baru, revenue bagi pemerintah Aceh, termasuk yang di BUMD Aceh, baik itu Bank Aceh, Bank Mustaqim, PEMA dan berbagai BUMD yang lain. Dari sekian anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah Aceh terhadap berbagai mesin ekonomi tersebut yang harapannya bisa mendapatkan return dividen yang lebih besar, Aceh, tapi kontribusinya masih sangat kecil. Dari sisi belanja kita sungguh menjelaskan dan menggambarkan kepada kita kalau pemerintah Aceh itu sama sekali tidak fokus apa yang mau diurus dan apa yang mau dijawab untuk menjawab yang tadi persoalan. Kalau kita bicara perspektif kebijakan publik dari alternatif setiap berbagai pilihan untuk menjawab persoalan itu, sama sekali tidak fokus dan sangat dominan baik di belanja langsung maupun di belanja tidak langsungnya. Rentingnya kembali ke birokrasi, tidak untuk menjawab persoalan rakyat, apalagi mendasarkan
kepada kita bicara kita bicara persoalan yang dihadapi oleh rakyat dan dijawab dengan dokumen perencanaan oleh pemerintah. Tentunya ada RPJM, ada RBJP, ada RBJM, ada Restra di setiap SKPA dan juga Reja tahunan oleh di SKPA. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah program kegiatan yang hari ini menjadi daftar isian program kegiatan di 2020 di semua SKPA itu menjawab apa yang dimaksudkan oleh dokumen perencanaan? Ada ukurnya sangat sederhana. Mestinya di setiap sektor ataupun di setiap SKPA ada core persoalan yang juga harus dijawab dengan core intervensi dari sekian program kegiatan untuk menjawab persoalan di sektor tersebut. Nah,